Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2001. Dan kali ini aku ditemani oleh teman SD saya, Cahyo. Hai. Cahyo, apa kabar? Alhamdulillah baik lu. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih loh udah masih ingat Lulu deh pertama-tama, Lulu Lala. Ini sih maksudnya paling diinget sih kalian berdua karena kan di kembar ya, gampang. Yang kembar tuh kamu berdua sama Salma Salwa kan? Iya benar-benar. Yang gampang diinget soalnya. Betul, biasanya gitu. Makasih banyak atas waktunya, dia juga sudah mau hadir di podcastnya Lulu. Sama-sama, makasih udah ngundang. Gila. Aku gak nyangka loh bakal diterima, aku kira bakal ditolak. malah aku sedang, malah aku ini excited buat ada di podcast ini karena kan aku orangnya yang ngobrol by the way. Oke, I see. Iya sih Kak, cerita kalau dari aku, kita terakhir kelas 6 beda kelas. Aku 64, kamu 62 gak sih kalau gak salah? Aku 61. Kayaknya kamu orang pertama berarti 61. Iya gak sih? Oh, emang belum ada lagi yang anak 61? Kayaknya ya belum. Coba, kamu kalau udah lihat listnya ada gak ya 61? Seingat aku belum ada sih. Aku udah riset-riset lihat YouTube kamu, lihat feed Instagram. Makasih loh. Terus ya kan pasti ada yang beberapa aku kenal kan karena kan temen. Iya. Bangsa ya. Cuma kayaknya yang 61 belum ada ya? Belum ada. Kayaknya aku malah ngira kamu 62, makanya kayak aduh aku nyari 61 siapa sih gitu. Kamu ya? Aku 61 itu sama Pak Bekti kalau nggak salah. Oh, oke, benar. Siap. Ingat Pak Bekti? Iya betul, ingat. Siap. Ya udah, kita kontak terakhir juga SD sih. Iya, kita nggak tahu lagi. Coba kamu urutin. Ntar itu nanti dikit lagi deh. Aku ini dulu masih opening ini. Aku persilakan Cahyo untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, ya. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Andika Cahyo, biasa dipanggil Cahyo. Umur 23, tahun ini mau 24. Kesibukan sehari-hari kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Masya Allah. Oke, nah baru nih bahas SD. Maaf ya. SD kalau boleh tahu kamu 1 sampai 6 kelas berapa aja? Aku 1-2. 1-2. 2 berarti kan? 3 harusnya kita sekelas deh. 3-4-4-3 bukan? Aku 3-4 bener. 4-nya? 4-nya 4-2. Oh 4-2. Oke, terus? 5-nya 5-1. Namanya kan pasti 6-1 lagi karena nggak dirombak kan. Dirombak tahu, Lala aja 5-3 jadi 6-4. Lala 5-4 jadi 6-3. Bukannya nggak dirombak sama sekali? Harusnya, nggak tahu tuh, Lala beda sendiri kali ya. Nah iya, enak banget tuh. Biasanya kalau yang nggak dirombak tuh yang 1-1-2-1 ya kan? Yang 1-2. Iya, tapi zaman kelas 5, zaman kelas 6 tuh aku kan maksudnya paling suka tuh rombakan kelas karena kan dapet teman-teman baru kan. Aku udah berharap kelas sama ini, kelas sama itu. Cuma pas kelas 5, kelas 6 ternyata nggak dirombak sama sekali, saya ingat aku sih. Iya, pada ingatnya gitu sih rata-rata, tapi ternyata Lala beda sendiri itu. Nyasar. Gitu. Terus by the way, kamu waktu SD aktifnya apa tuh? Paling SD ya namanya. Ekskul nggak sih? Sih ekskul futsal doang. Futsal ya? Iya udah gitu doang, nggak ada lagi. Kan tapi ekskul banyak tuh macam-macam kan. Iya benar. Aku suka sih futsal sih. Okay. Futsal anak PB tuh bikin jersey gitu nggak sih? Aku kemarin dikasih tahu sama salah satu anak Svansa, katanya bikin jersey warna hijau, benar? Iya bikin. Jadi itu tuh bikin ketika kalau nggak salah SMP apa SMA malah ya. Jadi kan sempat ketemu reuni main bola lagi kan. Wow. Waktu itu kalau nggak salah alumni SD Pemuda Bangsa lawan SD yang di depan Pemuda Bangsa tuh SD Al-Fikri bukan? Apa lagi aku namanya? Iya Al-Fikri. Iya. Wow. Nah itu tuh sempat tanding gitu kan alumni Pemuda Bangsa sama alumni Al-Fikri. Nah iya itu
sempat tanding, tapi aku lupa sih tahun berapa. Tanding tuh di daerah Depok. Nah, dari situ tuh muncul ide-ide bikin, ayo dong bikin baju gitu-gitu biar menang kan, biar mengenang zaman-zaman masa SD. Akhirnya bikin baju jadi. Wih, keren. Oh, waktu itu sampai menang. Alhamdulillah. Kalau nggak salah Muda Bangsa sih, karena Muda Bangsa kan jago. Amin. I see. Keren. Dan lanjut ke SMP. Kalau boleh tahu kamu SMP di mana? Aku SMP di Depok, cuma tuh di pelosok hitungannya lu di SMP 6 Depok. Oh, SMP 6. Tahu kok. Ada anak SPB nggak ya di sana juga? Aduh, aku lupa banget deh. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kayaknya. Atau aku 78 ya? Oke. Iya lupa, aku kayaknya nggak ada. Karena pasti kalau ada pun, pasti aku main sama dia. Kayaknya ya harusnya. Oh, paham. Tapi nggak ada. Kayaknya aku nyasar sendiri dari sana. Orang-orang yang pada masih SMP 2, SMP 1, SMP 3. SMP 4, tuh kayaknya SMP 3, SMP 4 banget. Iya benar-benar. Iya, aku nyasar di SMP 6 sendiri. I see. Terus kamu kalau di SMP aktif apa tuh? Sekolah? Sama, aku dari kecil masuk main bola kan, jadi kayak punya. Oh, so. Yang masuk sekolah pasti ekskulnya main bola. Oh, paham. Nah, terus SMA kamu di Semanti, ya kan? Iya, kamu tahu? Aku belum ngomong kan? Belum. aku juga nggak tahu tuh. Aku juga nggak tahu. Bohong banget ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, maafin. Karena mutualnya kan banyak anak-anak Bangor juga gitu kan, jadi kayak tahu-tahuan aja gitu. Ya kurang lebih gitulah ya, ketahu-tahuan. Ya kamu SMP di Bangor kan? Iya, Bangor. Iya. Ya banyak sih. Ya kalau di Semanti banyak anak-anak Bangor. Iya. PB juga lumayan di situ kan? Sama-sama Wiwot. Iya. Kereta. Kico ya, Rizky Raditya. Iskia. Oh, Iskia di sana. Iya. Terus siapa lagi? Aduh banyak kayaknya, aku lupa. Iya, banyak lumayan. Benar-benar. Maksudnya mungkin juga kan daerahnya sama kan sebenarnya, jalannya ke PB juga. Raden Saleh itu. Iya benar, Raden Saleh. Benar, aku juga pernah kesana tuh sekali. Sih. Terus juga aktifnya futsal. Iya. Ya Allah. Bener-bener ya. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Sih. Terus tapi kalau boleh tahu kamu SMA IPA atau IPS? Aku SMA itu penjurusannya IPS. Oh, Masya Allah. Suka apa emang pelajarannya? Tapi tadinya tuh disuruh IPA kalau sama orang tua. Karena tuh pokoknya orang tua tuh ekspektasi masuk IPA. Terus ketika pengambilan rapot kelas 10 semester 2 itu, IPS-nya menyarankannya masuk IPS gitu. Kalau aku dari pribadi sih maunya emang IPS, karena kan menurut aku tuh banget kan fisika, kimia, itu ya ampun, aku kelas 10 aja remet mulu tuh pelajaran. Apalagi aku terusin di kelas 11, kelas 12 kan. Jadi aku udah IPS aja lah ya. Ibaratnya kan kasarnya kalau IPA tuh hitung-hitungan, IPS hafalan. Ya kan, kasarnya gitu kan. Jadi aku lebih milih hafalan deh daripada hitung-hitungan gitu. Jadi akhirnya aku masuk ke IPS. Oh, I see. IPS waktu itu di Semanti ada berapa kelas tuh? Kelas berapa? Kelas 11 apa kelas 12? Oh, beda emang? Jumlah kelasnya? Kayaknya 11, sama deh. Kelas 11 tuh IPS-nya ada 5. Sampai 5 ya. IPS 1 sampai IPS 5. 12-nya iya sama. 12 IPS 1 sampai IPS 5. I see. Terus lanjut kuliah. Nah, ini aku nggak tahu nih. Kuliah kamu di mana dan jurusan apa? Iya, jadi lulus SMA 2015, masuk kuliah di Pancasila, Lenteng Agung dulu. Ya. Ambil jurusan ilmu komunikasi. Wah, aku tanya-tanya nih. Nyari jurusannya yang paling gampang kan dipikirannya kan. Karena kan semenjak lulus SMA, ya nggak mau ketemu hitung-hitungan lagi kan. Apalagi jurusan aku IPS lagi kan. Ya paling IPS ya apa sih? Ya paling
komunikasi, hukum, ekonomi, tapi ekonomi kan masih juga kan. Kalau hukum tuh kayak berat banget. Tadinya mau psikolog sebenarnya aku, cuma habis konsultasi sama orang tua, orang tua tuh bilang kalau psikolog tuh kayaknya lebih laku tuh perempuan deh, itu kan. Nah, terus aku kayak ya setuju nggak setuju sih, jadi kayak aku kata aja mungkin emang omongan orang tua benar, akhirnya pilih yang paling tank lah menurut aku, akhirnya masuk di komunikasi Pancasila. Wah sih, temen PB kita ada kan yang di sana juga? Siapa ya? Lupa aku. Oke. Nggak ada, kayaknya nggak ada deh. Ada yang di Pancasila tapi nggak satu jurusan sama aku, dia hukum. Siapa? Abi satu lagi. Syabika atau Hatmangmungko. Ya. Nama Abi banyak juga ya? Banyak, iya banyak. I see. Terus, tapi maksudnya sebelum kamu milih, kan maksudnya kayak bayangannya gampang-gampangnya tuh seperti apa kira-kira? Terus sesuai ekspektasi juga nggak ini pelajarin? Nah itu dia, jadi kan emang udah pikirannya tuh komunikasi, paling belajar apa sih kan? Belajar ngomong lah, belajar inilah, gitu-gitu. Jadi bayangan aku tuh dulu gitu loh. Ternyata pas masuk, itu tuh susah banget, karena kan yang kita pelajari itu ternyata teori-teorinya. Itu, jadi ada beberapa macam teori komunikasi gitu-gitu kan. Aku mikir susah juga ya. Terus tapi lama-lama bisa dipelajarin sih, maksudnya walaupun susah mau dinikmatin kan, karena kan aku udah milih itu, udah mau ke jurusan itu, jadi mau nggak mau harus tanggung jawab. Selesai kuliah, walaupun selesai kuliah ngaret sih aku hitungannya. Terus selesai kuliah tuh ngaret kan, jadi masuk 2015, lulusnya aku baru tahun lalu 2020. Sama aku juga kok 2020. Aku masuknya 2016 pindah kampus sih waktu itu aku. Oh, berarti kamu on time dong hitungannya, 4 tahun. Oh, kalau di sini, kalau jurusan aku sebenarnya harusnya 3 tahun, tetap nggak on time. Harusnya 3 tahun. Kalau di sini tergantung jurusan, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, benar beda-beda. Gitu. Nah, kalau kampus aktif main futsal lagi atau ada yang lain? Nggak ada, aku main futsal lagi. Wow, oke. Emang ya, karena kan seneng kan olahraga, main bola seneng. Oke. Olahraga seneng, jadi ya gimana? Doang sih hiburannya kalau. Oh, I see. Oh, tapi maksudnya masih ini nggak? Kalau kamu sendiri masih ngumpul sama teman-teman SD nggak? Yang kamu tahu? Nah, jadi itu dari zaman kuliah itu tuh emang ini, maksudnya kan pasti nggak sih, pasti kan bosen kan sama yang namanya teman-teman kampus, teman-teman SMA tuh bosen, itu kayak kangen gitu loh vibes zaman SD, karena kan apalagi karena menurut aku SD tuh momennya lucu banget sih, maksudnya momen paling seru aja menurut aku SD tuh. Nah, jadi tuh aku tuh main zaman kuliah tuh main sama Rian. Kamu tahu Rian nggak? Rian Dwi Putra bukan? Benar, Rian Dwi Putra sama Zaki. Nama panjang siapa ya? Sama Zaki Permana Yusuf. Iya, kayak aku tahu sih, kebayang. Sama Syabika. Iya, Syabika. Nah, jadi tuh sempat ketemu beberapa kali main bareng gitu. Entah main di rumah aku, entah ketemu di daerah Depok gitu kan. Oke. Nah, jadi aku tuh berusaha keep in touch gitu loh sama temen SD gitu, karena kan hitungannya tuh mereka di SD tuh dekat sama aku kan. Oke. Mereka seru-seru di SD gitu, jadi ya aku nggak mau lah, maksudnya mentang-mentang udah masing-masing itu sih aku sayangin. Makanya kayak akhirnya sempet ada lumayan sering ketemu 3 kali gitu mungkin, tapi jaraknya jauh-jauh sih. Itu sempet lah ada ketemu sering itu, sharing bareng, cerita bareng, seru-seruan bareng tuh sama mereka. Nah, tapi kalau
makin kesini sih Ya. kalau si Syabika kan kayaknya udah keluar ya, lagi di luar atau kemarin sempat keluar negeri kan, Oh, oke. jadi kayak nggak ke-reach gitu. Hmm. Nah kalau misalkan Rian, aku juga lagi susah nge-reach-nya dia, mungkin dia sibuk kerja atau gimana kan. Nah, Mm-mm. paling sekarang sih aku masih keep in touch sama si Zaki ini, Masuk. karena kan dia rumahnya dekat sama aku juga kan, So, jadi oke. enak gitu. Itu doang sih yang aku pengen jaga, itu silaturahmi, karena kan Keren. itu tuh mereka tuh di SD tuh deket banget sama aku kan. Dulu tuh aku Ya. SD kalau nggak salah tuh kayak kumpulan laki-laki yang suka main gitu loh. Iya, ya, dari SD udah berkubu gitu. Paham ngegeng? Iya, I see. itu dia sih, itu dia. Oh, satu lagi Vano, Del Vano. Oh, tahu. Mm. Nah, itu yang aku lagi mau main juga sama mereka gitu. Maksudnya, duh, ya jangan sampai putus lah Hebat sih, iya, silaturahmi. betul. Iya, jadi gitu sih. Kalau main paling sama ini, sama Iskia paling sering, Oke. karena dia kan satu SMA sama aku kan, terus satu circle juga, jadi Mm-mm. sering main bareng sampai sekarang. Oh, oke. Masya Allah. Sip. Terus, tapi aku benar-benar gak nyangka sih kalau kamu suka ngobrol. Soalnya aku kan dari jauh, kayaknya kamu pendiam dari dulu SD. Atau emang kan aku gak deket ya jatuhnya? Iya, karena kita tuh nggak pernah ngobrol, lu nggak pernah sekelas. Iya, itu benar sih. Benar. 34. Kayaknya aku mulai tahu kamu tuh pas 34 sih. Di 34 tuh, aku nggak pernah lihat kamu dah. Wali kelasnya Bumi ya kan? Oh, aku gak ingat wali kelasnya, tapi aku ingat aku 34. Iya, 34 tuh. Oke, iya. Iya sih itu. Terus kalau boleh tahu kamu boleh sedikit detail nggak ini pekerjaan bank seperti apa? Di bagian mana? Oh iya, jadi Mhm, aku tuh kerja di bank swasta kan di daerah Jakarta Barat. mhm. Terus aku tuh kayak jadi staff administrasi input data gitu. Jadi kantor aku nih kayak eh, percetakan kartu debit, kartu kredit, gitu. Nice, Masya Allah. Aku yang bagian input data. Hari ini tuh keluar kartu berapa, terus Mhm. keluar kemana aja, terus ada cetakan kartu yang rusak atau enggak, gitu-gitu. Aku bagian input kartu. Sehari itu bisa berapa kartu? Aku Sehari tuh apa rekor namanya? Hah? 160.000 yang keluar. My what? Oke. 160.000 kartu keluar. Dan itu tuh capek banget sih, karena kan aku bagian ngedata kan. Percaya sih. Sama aku juga kurang lebih nggak bagian data tau. Iya, mau ngapain. Yang hari ini keluar, harus dicatat hari ini, harus diinput hari ini. Wow. Semangat banget ya. Itu rekor. Sukses selalu ya. Amin, kamu juga lu. Makasih, amin. Nah, ini selama pandemi ini WFH atau WFO? Aku WFO terus. Oh, Nggak ada oke. WFH. Jadi ya udah normal sih jam kerjanya hitungannya walaupun pandemik. Jam kerja normal. Oke. Selalu WFO. Paling ini doang sih, paling di shift-shiftin kalau di kantor aku. Jadi ada shift Bang. pagi, jadi yang shift pagi pulangnya lebih cepat. Yang shift siang pulangnya lebih lambat dikit gitu, biar di kantor nggak terlalu penuh kan, biar nggak terlalu crowded, jadi di shift-shiftin itu doang solusinya. Oh, tapi terus selain kerja, kesibukannya kayak di rumah atau hobi atau apa? Jangan bilang futsal lagi ya? Iya dong, pasti. Jadi banget sih. kerja kantoran. Iya. Ya, antara Sabtu atau Minggu pasti aku main bola. Pasti. Wow. Pasti. Hebat. Karena kan emang kalau udah kerja kan yang namanya kerja itu ya udah sih, itu paling pulang istirahat gitu doang kan. Olahraganya nggak ada. Jadi kalau nggak olahraga, makan doang, itu bahaya banget kan, bisa gendut gitu, bisa membengkak badan. Jadi solusinya sih paling ngejaga berat badan, sama emang hobi main bola juga kan, kebetulan ada komunitas juga yang ada komunitas bola juga yang aku
udah join, mainnya deket rumah gitu, mainnya have fun, jadi jadwalnya enak Sabtu Minggu gitu. Iya, Jadi, paham. kenapa nggak aku main aja gitu kan, apalagi kan emang udah hobi. Keren, enak banget sih kalau udah punya hobi. Terus kita sedikit flashback ke zaman SD. Kalau boleh tahu ada nggak yang diingat dari lo, Lala? Nggak ada kayaknya lu, karena kita nggak pernah sekelas kali ya. Ih, tapi kamu ingat gak sih? Aku malah inget ya, kita dulu pernah les BBC bareng tau. Oh, BBC Depok Timur. Betul. Emang ada kami ya? Kita nggak sekelas, tapi kita lihat aja gitu. Tapi beda kelas. Lah, oh kamu sama Lala? Iya, aku sama Lala. Aku tuh waktu ya, maksudnya kalau temennya juga beda. Tapi kita lihat. Seingat aku ya BBC tuh kamu sama Raga yang aku ingat. Oh, Raga Setara ya. Iya. Kamu Iya. sekelas sama siapa aja ada teman SD? Waktu BBC atau udah lupa ya? Aduh, udah lupa banget. Udah lama ya? Iya. Iya, itu aku ingat banget tuh, nggak tahu kenapa. Aku tuh BBC dari kelas 4 sampai kelas 6. Iya, aku juga waktu itu, seingat aku 3, 4, 5 apa ya. Nggak tahu, pokoknya aku emang dari ILP, tiba-tiba out of nowhere pindah ke BBC. Gitu. Iya. Sama ini satu lagi. Wah, aku masih ingat Cahyo loh. Oh, Waktu itu kita pernah eskul drama bareng. aduh. Gimana? Kok lupa sih? Yang mana? Kelas 4. Makanya aku agak samar tuh. Apakah kamu 43? Ternyata kan 42. Sama Pak Ishak drama. Seingat aku ya. School drama? Iya. Gurunya siapa? Pak Ishak seingat aku. Aduh, lupa banget. Lupa ya? Aku yang paling ingat. Kenapa? Bukan aku kayaknya. Doh, Lala juga inget itu kamu. Ekskul drama. Iya, pokoknya ada kamu sama yang aku ingat juga ini. Oh, Lala juga ingat. Kita tuh pernah latihan di rumahnya Anya. Lupa banget ya kamu ya? Astagfirullahaladzim. Sama sekali aku. Santai. Waktu itu tuh yang les yang aku ingat tuh, yang aku sama Lala bisa ingat itu ada Wiwot, Laras, Anya, Akang, kamu, Dandi sama aku. Itu bukan ekskul kali lu. Apa dong? Mungkin tugas sekolah, tugas pelajaran. Tapi emang kita pernah semuanya satu kelas. Ayo. Iya juga sih ya. Iya itu udah itu yang aku ingat. Iya, aku lupa sih David. Santai. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu harapan dan rencana Cahya seperti apa? Harapannya yang jelas pengen pandemi cepet-cepet kelar ya, karena kan Amin, setuju. menyusahkan buat semua orang gitu loh, kasihan yang terkena dampak itu. Jadi berdoanya sih pandemi cepet kelar biar normal lagi lah, insya Allah kehidupannya gitu. Jadi cepet udah ada vaksinnya, tetap cepet-cepet inilah berhasil gitu. Terus semoga juga kerjanya lancar, amin, betah gitu loh. Pokoknya insya Allah yang baik-baik deh buat semuanya, buat semua orang. Amin. By the way, kalau bank itu katanya Sabtu Minggu juga ini ya masuk atau gimana sih? Tadinya seperti itu, cuma itu hitungannya lembur lu. Oh, oke. Nah, hitungannya lembur kan. Cuma kalau di kantor aku tuh, aku kan juga baru masuk ya hitungannya. Baru masuk kerja. Jadi kalau kata senior aku, kalau lembur kayak gitu tuh udah tidak diberlakukan kalau di kantor aku. Lembur itu udah tidak diperbolehkan, jadi mau nggak mau kerjaan hari ini harus selesai hari ini. Kalau nggak selesai, ya dilanjutkan besoknya gitu. Pokoknya nggak boleh ada lembur aja. Itu sih kebijakan baru. Oh, berarti kalau boleh tahu kamu tuh masuk sama pulang jam berapa kira-kira? Kalau aku tuh kan yang aku bilang tadi kan ada shift pagi sama shift siang kan. Oh, tim sorry ya.
kalau aku lagi dapat shift pagi itu, aku tuh masuk jam 7, pulangnya jam 4. Oke. Kalau shift 8, itu 9 ya. setengah 9, Heeh. setengah 9, kan setengah 6. Sekitar 9 jam nggak sih kalau aku ngitung? Iya, 9 jam. Oke. 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Enak banget ya sejam istirahatnya. Bentar, nggak berasa tau. Apalagi aku dong, di sini aku setengah jam, nggak berasa banget. Setengah jam. Jadi kalau aku hitungan 8 jam 30 menit kerjanya. Astaga. 8 jam 30 Astaga, lucu banget. setengah jam. Iya. Setengah jam buat apa? Buat makan aja mungkin 20 menit, belum sholat-sholatnya, ya kan? Iya, kan mereka juga nggak mikirin sholat. Oh iya benar. Astaga. Kamu di luar negeri ya, lupa. Santai-santai. Kamu setiap istirahat buru-buru dong? Biasanya karena kalau di sini fleksibel ya. Jadi kalau misalnya aku kelebihan dikit ya aku tambahin sedikit gitu kerjanya. Tapi enggak sih segini, aku maksudnya pas-pas aja sih, mungkin karena mungkin satu sisi juga kayak nggak makan sendiri aja gitu, jarang bareng-bareng kemana gitu, ke kantin atau apapun gitu loh. Jadi lebih cepat, lebih efektif. Kamu berarti kerja di Jerman? Ya, alhamdulillah. Kerja di Jerman. Lulus kuliahnya tahun lalu? Tahun lalu Agustus. Agustus, terus mulai kerja dari? Agustus juga alhamdulillah. Oh, berarti langsung kerja alhamdulillah ya. Ini apa? Lu bagian apa atau kantor apa lu? Siapa tahu, aku tahu. Di Institut RWTH kan. Apaan tuh? Kampus. Itu nama institut, jadi emang kan di sini ada perusahaan sama institut. Kalau institut itu dia yang kerja sama universitas gitu kurang lebih gitu kan. Nah, aku tuh alhamdulillah di IT, bagiannya data. Jadi emang kebayang sih kayak kamu gitu ngurus data banyak. Oh, kamu ininya sarjananya kemarin kuliah IT. Betul. Terus sekarang bagian kerjanya input data juga. Data. Ya, betul. IT tuh kayak programmer gitu nggak sih belajarnya kalau di kampus? Ya, betul. Oh, susah dong berarti. Alhamdulillah bisa mengikuti. Karena IT, berarti kalau IT di luar negeri sama di Indonesia sama nggak sih belajarnya? Tahu nggak kamu? Kemarin sih aku ya juga udah banyak sharing gitu sama teman-teman yang IT. Ya kurang lebih sama sih, maksudnya mereka juga kan tempat kuliahnya beda ya gitu kan. Tapi kebanyakan itu mereka jatuhnya ke C atau nggak Python, sedangkan kalau aku di sini paling ditekankan Java gitu. Beda di situ sih. Alhamdulillah. Terus ini hitungannya udah pegawai di sana, ada pegawai tetap kontak gitu nggak sih? Ada sih. Ada nggak ya? Juga ya? Kayak 3 bulan pertama tuh kita masih dihitung percobaan gitu. Iya, ya probation gitu kan. Betul. Gitu. Kalau kamu hitungannya apa? Udah tetap? Aku tetap, tapi kontrak aku cuma dapat setahun. Jadi aku cuma sampai Agustus ini. Tapi bisa diperpanjang nggak? Itu dia, kalau misalnya bisa kalau misalnya tergantung memang aku bakal diperpanjang atau tidak. Bisa. Tapi kalau dari kamu, kira-kira bakal stay di situ atau pindah kantor? Nah, aku suka sih kantorku. Nggak tahu, tergantung rezekinya aja. Berarti kalau ada kemungkinan stay di situ, kamu bakal ambil kali gitu ya? Iya. Di Jerman tuh dari kapan sih kamu? Aku nggak tahu dah. 2015. 2015? Oktober. 2015? Itu kita baru lulus SMA. SMA kamu di mana? SMA aku di Thailand. Oh, di Thailand. Iya, karena aku baru pengen nanya. Perasaan aku sempat dengar kamu tuh sama Lala ke Thailand ya, bukan ke Jerman. Oh, iya. Oh, jadi SMA di Thailand. Iya. Terus kuliah di Jerman. Iya. Kerja di Jerman. Iya, alhamdulillah. Kenapa kamu milih Jerman dari sekian banyak negara?
Waktu itu karena Lala itu, jadi kan sebenarnya Mama tuh pengen target kalau SMP bahasa Inggris gitu les gitu. Kalau misalkan SMA harus ada bahasa lain gitu. Terus habis itu Lala karena suka sama almarhum Pak Habibie, jadi ya udah milih Jerman. Aku waktu itu kan ikut-ikut aja gitu kan. Terus sebenarnya kita udah ngambil undangan tapi nggak dapet di Indo gitu kan, udah daftar undangan. Terus habis itu temen les bahasa Jerman kayak ngasih tahu nih ada tes ke Jerman gitu. Terus kita coba, alhamdulillah lolos, ya udah rezekinya di Jerman. Jadi kayak ya karena kita udah punya basic bahasa Jerman kan, jadi di Jerman. Hai, paham. Mantap, mantap. Itu. Jerman, Jerman. Dah. Kasih loh. Dibalikin tanya semua loh. Aku juga pengen sih sebenarnya kalau kerja di luar negeri. Cuma aku lebih Bisa pengen kok. ke Inggris sih. Iyalah, keren kok. Lebih mudah juga kan insya Allah pakai bahasa Inggris. Iya, iya gitu sih. Karena enggak, tapi itu salah satunya. Cuma kalau eh, yang lebih pengen bikin aku pengen ke Inggris tuh karena kan Bola. Inggris ada kota Manchester kan. Iya. Nah, aku kan suka Manchester United. Jadi kayaknya kalau Iya. kerja di sana tiap weekend bisa nonton bola gitu loh. Paham. Bener-bener. Ya amin. Siapa tahu ada rezekinya. Amin, ya Allah. Mm. Itu sih salah satu ya harapan yang kadang Harapan ya. tanya. Itu sih. Iya, harapan aku. Keren-keren, Masya Allah. Makasih banyak Cahyo atas waktunya, atas sharingnya, atas update-nya. Sama-sama, makasih banyak dari kita. Iya, semoga kedepannya juga bisa stay in contact terus. Stay safe sama healthy di sana dan mohon maaf lahir batin dari Lulu Lala. Stay safe and healthy juga, mohon maaf lahir batin juga. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.